Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Hafid Komaini. Kembali lagi ya dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik sampling atau sampling ya. Sampling kalau dalam bahasa Inggris ya. Kalau teknik sampling. Nah, ini atau biasanya disebut dengan teknik pengambilan sampling ya. Sampel. Teknik pengambilan sampel. Nah, di sini teknik sampling dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling ini dan non probability sampling. Nah, kita jelaskan satu persatu. Jadi probability sampling ini adalah pengambilan sampel dalam jumlah yang banyak. Nah, sedangkan non probability ini kebalikannya dari probability, yaitu pengambilan sampel dengan jumlah yang sedikit. Nah, biasanya probability sampling ini digunakan pada penelitian kualitatif. Nah, sedangkan non probability ini digunakan pada penelitian kuantitatif. Nah, lanjut ya ke bahasan satu persatu. Yang pertama yaitu probability sampling dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama saya jelaskan tentang simple random sampling. Nah, simple random sampling ini adalah penarikan sampel secara acak dan sederhana. Jadi pengambilan sampel ini dilakukan secara acak dan sederhana. Misalnya seperti arisan ibu-ibu. Nah, arisan ibu-ibu itu pengambilannya random ya, secara acak dan sederhana. Nah, itu simple. Yang kedua yaitu stratified. Nah, di sini stratified itu ada dua, yaitu proportionate dan disproportionate. Nah, stratified sendiri itu apa? Yaitu pengambilan sampel tanpa wilayah yang spesifik. Jadi maksudnya ini jadi tidak dibatasi oleh wilayah. Stratified itu pengambilannya tidak dibatasi suatu wilayah, jadi sangat luas. Tapi ini dibatasi oleh suatu masalah. Nah, di sini ada dua. Yang proporsionat ini pengambilan sampelnya secara proporsional. Nah, kalau yang disproporsional ini kebalikannya, yaitu tidak kurang proporsional. Lanjut ke cluster sampling yang terakhir, yaitu pengambilan wilayah dibatasi dengan pengambilan sampel yang dibatasi dengan oleh suatu wilayah. Nah, ini tadi kan dibatasi tanpa batasi suatu wilayah, tapi dibatasi suatu masalah. Nah, ini kebalikannya. Ini dibatasi suatu wilayah, semisal di wilayah sekolah dasar. Nah, sekolah dasar saja. Jadi yang diambil itu hanya SD. Lanjut yang selanjutnya ke non probability. Ini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu sampling sistematis, yakni teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Nah, jadi anggotanya sudah diberi nomor urut, lalu satu persatu dari urutan yang pertama itu diambil sampelnya. Nah, lanjut ke sampling kuota. Sampling kuota di sini adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kuota. Jadi pengambilan sampel dibatasi oleh kuota atau keterbatasan kuota, seperti itu ya. Lanjut ke sampling accidental. Sampling accidental ini adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan peristiwa yang terjadi. Semisal peristiwa COVID-19 di suatu wilayah. Nah, di situ hanya pada sampel yang terkena COVID-19. Nah, itu seperti itu. Lanjut ke sampling purposive. Sampling purposive adalah pengambilan sampel dengan nilai yang tertinggi. Jadi dari banyak-banyak sampel diambil sampel yang tertinggi dan itu yang dijadikan sampel utama. Jadi seperti itu. Lanjut ke sampling jenuh. Sampling jenuh sendiri adalah pengambilan sampel dengan inti penyebab masalah yang sama. Jadi yang dijadikan sampel adalah inti masalah dan penyebabnya itu sendiri.
Jadi ada inti masalah dan penyebab yang sama. Nah, itu dijadikan sampel. Itu sampling jenuh. Lanjut ke snowball sampling. Snowball sampling di sini adalah pemberian perlakuan secara individu atau satu persatu. Misalnya ada komunitas pengawal ambulan ya. Jadi di situ kita menanyai satu persatu anggota komunitas tersebut. Jadi kita ditanyain satu persatu pada anggota komunitas tersebut. Itu namanya snowball sampling. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.